Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan studi kita. Di sini saya akan meringkasnya saja biar mudah dipahami. Arti kata iman. Pengertian kata iman yang ada di masyarakat sementara ini percaya. Ini diambil dari bentuk kata, etimologi, iima'anaan adalah dari akar kata, masdar, amana yuminu iima'anan mukminun, hasil ahli nahwu saraf. Kata iman adalah istilah dalam Al-Quran di kalangan mukmin, peristilahan, arti istilah ialah pilihan kata yang mengandung makna tertentu di lingkungan tertentu. Sehingga tidak bisa pengertiannya sembarangan secara umum, maka kata iman pengertiannya diambil dari hadis dari perawi Ibnu Majah. Bukhari, Muslim, al-imanu, akdun bil kolbi wa ikraharun bi lisani wa amalun bi ilarkaani. Iman ialah tambatan hati yang menggema ke dalam seluruh ucapan dan menjelma ke dalam segenap laku perbuatan. Jadi ruang lingkupnya ada 3 aspek kehidupan manusia meliputi isi hati. Seluruh ucapan dan laku perbuatan. Kita simpulkan isi hati dan ucapan adalah masalah pandangan hidup. Dan segenap laku perbuatan kita simpulkan adalah sikap hidup. Untuk mendekati hakikatnya kita terjemahkan kata iman adalah pandangan dan sikap hidup. Sangat rindu untuk hidup atau di puncak kerinduan, UTK hidup dengan ajaran Allah Al-Quran menurut sunnah Rasulnya penjelasan surat Al-Baqarah ayat 165. Dibandingkan dengan iman artinya percaya hanya satu aspek hidup yaitu masalah isi hati. Bukti bahwa iman bukan percaya pengertiannya. Bila mereka orang kafir ditanya siapa yang menciptakan langit dan bulan apa jawab mereka pasti Allah mereka percaya tapi tidak beriman. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari ketiga aspek hidup, sangat penting karena menyangkut masalah nilai dan harga iman. Pandangan dan sikap hidup, dengan apa? Ini belum bernilai dan berharga sebelum digandeng atau diikat dengan sesuatu yaitu ajaran atau ilmu dibuktikan dengan surat Baqarah ayat 4. Iman ditentukan oleh yang telah diturunkan menurut sunnah Muhammad. Quran memberi nilai dan harga ini TDK hanya dengan Al-Quran menurut sunnah Rasul saja bahkan dengan sembarangan ajaran apapun penjelasan surat Ankabut 52. Nisa 51, nilai iman di sini ditekankan kepada ilmu sedang harga iman ditekankan pada sunnah. Berdasarkan pembuktian tata bahasa, ruang lingkup iman, nilai dan harga iman didefinisikan. 1. Iman. Secara umum ialah pandangan dan sikap hidup dengan ajaran Allah Al-Quran menurut sunnah Rasul dan atau dengan ajaran-ajaran selainnya Al-Quran menurut sunnah Rasul yakni menurut sunnah syayatin dan ora. Yang demikian dinamakan mukmin. 2. Iman secara khusus ialah pandangan dan sikap hidup dengan ajaran Allah Al-Quran menurut sunnah Rasul. Dinamakan iman yang hak orangnya dinamakan mukmin hak. Sebaliknya pandangan dan sikap hidup dengan ajaran-ajaran selain Al-Quran dimanakan iman batil atau kufur orgnya dinamakan mukmin batil atau kafir. Sudah kita petik dari Alkitab Perjanjian Baru bahwa iman sama dengan percaya, kesemuanya itu dari satu sudut adalah representatif. Dari alternatif bentuk kata iman, dari kata kerja 3 huruf pokok sehingga berarti, iman sama dengan percaya, jadi bukan hadits atau tidak menurut sunnah Rasul. Dari sudut lain, juga yang sudah kita petik Hasbi Ashidiki menggusur dan merobek totalitas gaya hidup yaitu, iman ialah pandangan dan sikap hidup, sehingga, akdun bil kolbi, afidah, sebagai aspek pokok dan yang paling vital untuk kehidupan iman dibikin menjadi hanya sekedar satu cabang dan ranting belaka. Sebaliknya, ad-dinul Islam, salah satu dari sekian cabang iman, diputar balik menjadi pokok atau batangnya sehingga menjadilah sejenis pohon ajaib yaitu pohon kehidupan berakar.
tunggang dengan cabang dan rantingnya dan berpucuk dengan akar tunggangnya. Asteris. Hubungkan dengan surat An-Nahl ayat 78 dengan kesimpulan surat Al-Balad ayat 8-10 asteris. Asteris ingat kembali hadits. Ala inna fil jasadi, asteris. Asteris bandingkan dengan surat Ibrahim ayat 26, surat Taha ayat 120, asteris. Konsekuensi yang lebih jauh. Untuk melogiskan, iman sama dengan percaya-nya. Maka sistematik iman, satu klasifikasi dan spesialisasi Al-Quran menurut sunnah Rasul menjadi iman, dalam arti sempit, Islam. Ihsan dan sa'ah. Digusur pula menjadi tauhid, fikih, akhlak dan tasawuf. Akibatnya, tidak urung pula mengenai tanggapan yaitu terjemahan Al-Quran hadits, maka Al-Quran, sunnah Rasul sebagai hudan lil mutakin, hampir-hampir tidak fungsional dalam kenyataan hidup ini. Kesemua ini otomatis merusak nilai dan harga iman. Akhirnya dari pembuktian ruang lingkup iman tersebut di atas perlu diperhatikan bahwa perkataan iman itu sendiri belum bernilai dan berharga sebelum dia dihubungkan dengan sesuatu yang lain. Oke. Sampai di sini saja ya, besok kita lanjut di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.